Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Suatu kisah tentang perumpamaan talenta. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, dan yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata kepada tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya kembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Puji Tuhan, kita menjumpai satu kisah yang perlu kita perhatikan sebagai orang percaya. Karena di sini dengan jelas pemilik talenta itu memanggil semua hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dalam hal ini mereka tadinya orang tidak punya apa-apa. Tadinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena dipercayakan talenta, maka dia menjadi orang yang mempunyai. Dan setelah dia mempunyai, dia mengolah apa yang dia punya. Dan hasil dari olahan itulah yang membuat orang itu dapat memperoleh kelimpahan.
Nah, dalam hal inilah kita sebagai orang percaya, seringkali kita berusaha ingin hidup jauh lebih baik dari apa yang kita pernah capai. Kita ingin lebih berkelimpahan, kita ingin lebih sukses, tapi sayang, kita tidak perhatikan apa yang menjadi prinsip utama dari Tuhan yang memberikan talenta kepada kita. Talenta itu dipergunakan untuk dikembangkan bagi tuannya, bukan untuk dirinya. Sebab itu kalau diri kita sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Tapi yang punya adalah Tuhan. Dan Tuhan itulah yang percayakan kepada kita untuk mengembangkan talenta itu. Dan kita melihat begitu positif semua talenta yang dipercayakan, 5, 2, 1, semua punya peluang untuk berhasil. Karena ini adalah hal yang disuruh oleh pemilik talenta itu untuk diperdagangkan, untuk dikembangkan. Nah, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus tahu bahwa Tuhan menghendaki kita bisa hidup jauh lebih baik dari apa yang pernah kita capai dalam hidup ini. Tetapi jangan lupa, semua itu dikerjakan atas kepercayaan Tuhan. Apapun yang kita bisa kembangkan, ilmu pengetahuan, finansial yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, kecerdasan yang kita miliki, itu datangnya dari Tuhan. Dan kita harus menggunakan itu untuk dikembangkan, untuk mempermuliakan Tuhan. Karena itu bukan milik kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Karena kita hanya dipercayakan. Ada yang punya multi talent. Apa saja dia bisa kerjakan. Dia bisa kerjakan hal-hal yang kita tidak bisa kerjakan, dia bisa. Ada berapa pekerjaan dia bisa kerjakan. Tapi Tuhan ingin orang itu mengembangkannya sesuai dengan talenta-talenta yang dipercayakan. Sedangkan kalau itu orang hanya satu talenta, kembangkanlah juga itu satu. Engkau tidak perlu sibuk mengurusi yang punya 5 talenta. Engkau tidak perlu terganggu dengan yang punya 2 talenta. Karena di sini kita melihat seorang ini dia merasa dia dirugikan karena hanya dipercayakan satu. Padahal ayat-ayat Alkitab katakan dia mempercayakan itu kepada mereka sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Allah memberkati kita karena Allah tahu kita sanggup. Kalau kita bisa ada seperti saat ini kita ada, itu karena kepercayaan Tuhan, dia tahu kita sanggup. Dan karena kita sanggup, kita harus buat jauh lebih banyak dari yang sudah pernah kita kerjakan. Karena tadinya hanya 5, sekarang menjadi 10. Maka yang diharapkan dari 10 itu menjadi 20, bukan kembali 5 lagi. Itulah yang diharapkan Tuhan dari setiap kehidupan kita sebagai orang percaya yang dipercayakan talenta. Bahwa talenta itu bukan hanya 5 dan kemudian jadi 5 dan mengharapkan kembali lagi di waktu berikut tambah lagi 5 sehingga jadi 15, kemudian bertambah lagi 5 jadi 20. Alkitab menceritakan tidak seperti itu. Sebab itu ketika satu talenta yang tidak dikembangkan, Yesus katakan, kenapa kamu tidak kasih kepada yang punya 10 talenta? Tadinya kan hanya 5. Sekarang dia berkata orang itu punya 10. Dan kalau ditambah dengan 1 talenta dari orang yang menanam talenta itu, dia punya 11. Jadi berarti ke depan dia akan menghasilkan menjadi 22 talenta. Itulah yang dimaksudkan Tuhan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Karena Allah mempercayakan segala potensinya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukan hal-hal
yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bisa kerjakan. Karena itu Tuhan katakan. Nah, sebab itu Ayub pernah diminta pertanggungjawabkan dari Tuhan. Dalam Ayub pasal 38 ayat 3-5 dia berkata ini, siapakah engkau sebagai laki-laki? Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahui? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Tuhan harus bertanya kepada Ayub yang pada saat itu merasa dia tahu apa Tuhan punya mau. Padahal Tuhan baru tanya, siapa yang membuat dan meletakkan bumi dengan dasarnya? Tidak ada yang tahu. Ini hal yang kita lihat bahwa Allah begitu luar biasa. Dia bisa kerjakan tanpa kita. Kenapa cuma piara 5 talenta? Kenapa hanya mau piara 2 talenta? Mengapa hanya mau mengembangkan 1 talenta? Tuhan bisa buat semua talenta itu menjadi berlipat-lipat kali. Tapi dia ingin masukkan saya dan saudara dalam rencananya yang luar biasa itu supaya talenta itu dikembangkan melalui tangan kita, melalui diri kita. Dan hal itulah yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang percaya, bahwa Tuhan menaruh talenta dalam diri kita untuk dikembangkan, untuk dihidupkan, untuk mendapatkan hasil yang jelas. Karena kita dipanggil, dipilih Allah dengan Allah punya tujuan dan maksud yang jelas atas kehidupan kita. Sebab itu orang-orang yang dipilih Allah menaruh perubahan dalam diri mereka supaya dia mampu memiliki banyak peluang, ide-ide yang banyak untuk dia bisa kembangkan bagi pekerjaan Tuhan. Dia memiliki kemampuan yang beragam. Dia memiliki kemampuan berimajinasi. Dia memiliki kemampuan untuk menciptakan, memiliki akal yang cerdas. Itu Tuhan yang memberikan talenta itu kepada kita. Dia merancangkan dengan hal-hal yang tersusun dengan rapi melalui pikiran kita. Dia memberikan pikiran yang berisikan gagasan, rencana yang jelas. Dia memberikan kita pikiran yang berisikan cita-cita. Dia memberikan perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran kita. Sehingga kita bisa melihat di dalam dunia yang nyata ini, ada orang-orang yang kita kenal, namanya luar biasa. Dia telah membuat piranti lunak mikrokomputer yang sangat terkenal di dunia karena dia pertama, Bill Gates. Kita bisa mendengar nama Ted Turner. Dia yang pertama kali membuat berita TV kabel untuk berita 24 jam. Dia orang yang begitu inovatif untuk memberikan informasi 24 jam di mana saja orang bisa mengikutinya. Kita bisa melihat ada Linus Pauling, seorang ahli kimia, pemegang hadiah Nobel. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bukan pasif, tapi orang-orang yang makin berkembang. Dari pikiran yang sudah ada, meningkat ke pikiran yang berikut. Dari ide yang sudah ada, muncul ide-ide yang baru. Kenapa? Karena itu talenta, itu kepercayaan Tuhan, itu hal-hal yang diberikan Tuhan kepada manusia, supaya manusia bisa mengembangkannya. Dan sayang, kalau kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus, kita punya banyak peluang, kita punya banyak potensi, kita punya banyak talenta, tapi kita tidak berkembang dan kita tidak meningkatkan, maka kita tidak berbeda seperti orang yang punya 1 talenta dan hanya menanam, dan dia tidak melihat apa yang dia bisa peroleh, tetapi yang dia akan dapat suatu kondisi yang sangat rugi. Karena Alkitab katakan dalam Matius 25 tadi,
ayat 29 sampai 30, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sudah punya, diberi lagi. Sudah punya, ditambah lagi. Nah, kalau kamu tidak punya, berbahaya. Sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kita bisa bayangkan ide kreatif, inovatif, kepandaian, kecakapan diambil daripada kita. Karena kita menjadi seperti orang yang tidak berbuat apa-apa. Sehingga dapat dikatakan kita seperti orang yang tidak mempunyai. Sudah tidak punya, apalagi yang kita punya sudah tidak ada, masih diambil lagi daripada kita. Kita sudah tidak tahu apa yang harus diambil. Mungkin kita jadi tidak punya kemampuan lagi berpikir. Kita tidak punya lagi akal sehat. Kalau kita sudah tidak punya, masih diambil lagi. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 30 katakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Hal ini yang kita harus hindari. Kita punya. Tidak ada yang berkata kita tidak punya. Siapapun yang ditebus oleh darah anak domba, kita punya. Sekarang kita tinggal kembangkan. Ketika dia berhasil menjadi 10, berarti engkau punya 5 talenta. Ketika kita kembangkan diri kita menjadi 4, berarti kita punya 2 talenta. Kalau kita kembangkan diri kita hanya dapat 2 talenta, berarti kita hanya punya 1 talenta. Tapi kita sudah 100% menghasilkan potensi dari yang kita miliki. Sebab itu mari, sebagai orang percaya, jangan merasa puas dengan apa yang kita sudah jalani. Tapi mari kita kembangkan talenta kita, potensi kita yang Tuhan percayakan, karena dia tidak lama lagi akan datang dan kita harus bertanggung jawab kepadanya. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga yang begitu mengasihi kami, yang begitu mempercayakan kepada kami talenta-talenta yang ada di dalam diri ini. Kami tidak tahu talenta itu sebanyak apa. Tapi yang kami mau perbuat adalah kami menggunakan kesempatan untuk mengembangkan talenta yang ada. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami Tuhan, supaya kami tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia karena kami mengubur talenta yang Tuhan percayakan. Sehingga satu saat ketika Engkau datang, kami yang tidak punya apa-apa, kami yang tidak berbuat apa-apa, kami akan diambil lagi dari diri kami. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak menjadi lebih buruk dari apa yang Tuhan sudah ingatkan. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini, baik kepada anak-anak-Mu yang sudah bekerja, sudah ada di tempat bisnis, di kampus, maupun dengan kesibukan di rumah masing-masing. Ingatkan kami Tuhan, supaya talenta kami kembangkan. Dan talenta itu adalah pemberian Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami untuk kami lakukan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Kami sadar Engkau bisa buat apa saja. Engkau sampai bertanya kepada Ayub, siapa yang mengatur dan mengukur serta meletakkan dasar bumi ini? Hanya Engkau Tuhan. Sebab itu kami percaya Engkau dapat berbuat banyak hal yang luar biasa. Tapi Engkau selalu mau melibatkan kami ada di dalamnya. Engkau bisa beri makan Israel selama 40 tahun di bawah pimpinan Musa tanpa bekal yang mereka bawa. Itu satu bukti kemampuan Tuhan yang Engkau berikan kepada Musa untuk dia lakukan. Sebab itu biarlah hal yang sama kami dapat kembangkan talenta kepercayaan Tuhan untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, sebab itu kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.